Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tini Puranti dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis senyawa berbahaya parfum isi ulang yang dijual di Kota Padang menggunakan metode kromatografi gas spektrometri massa. Abstrak. Parfum banyak digunakan oleh sebagian besar orang di dunia ini. Meningkat permintaan parfum telah menyebabkan banyak produksi dan curang dengan menambahkan senyawa berbahaya dan juga tidak terdaftar oleh Badan Nasional Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis senyawa berbahaya dalam parfum tidak terdaftar yang dijual di pasar raya Padang Kota dengan menggunakan metode kromatografi gas spektrometri massa atau disingkat dengan GCMS. Di studi ini, sampel A, B, C, D, dan E dikumpulkan dan nilai jenis berat jenis dan unit B sampel dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 sampel mengandung bahan kimia yang relatif sama senyawa. 12 senyawa terdeteksi dan 7 diantaranya adalah berbahaya bagi kesehatan pada parfum isi ulang, yaitu dipropilenglikol, linalol, lili aldehida, benzenepentanol, metil benjil, karbinil asetat, dihidrometil, jasmonat, alpha heksilsinanik, aldehid. Terus berdasarkan keamanannya itu bahan DPNDS atau biasa dipantau rutin bahan kimianya yang digunakan dalam pembuatan parfum yang dapat menyebabkan resiko kesehatan bagi pengguna harus dikendalikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. Metodologi penelitian bahan kimia untuk bahan-bahannya itu digunakan pada penelitian ini adalah 5 sampel parfum isi ulang tidak berizin yang beredar di pasar raya Padang. Terus aqua destilata, etanol, dan untuk peralatannya itu adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kromatografi gas spektrometri massa, HIPI 2010 plus Simaju, termometer, refraktometer, pignometer 5 mili, timbangan elektrik. Untuk proses penelitiannya, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya ialah yang pertama, pengambilan sampel. Sampel diambil dengan cara sampel random sampling, yaitu dengan cara mencatat merek parfum isi ulang yang dijual bebas di pasar raya. Kemudian diberi nomor, dicocok dan diambil 5 nomor yang berbeda. Lokasi pengambilan sampel adalah di pasar raya Kota Padang. Yang kedua, penetapan berat jenis. Penetapan berat jenis ini dilakukan dengan menggunakan pignometer ukuran 5 ml. Pignometer kosong ditimbang, kemudian ditimbang pignometer berisi air dan sampel parfum sebanyak 5 ml. Nilai berat jenis senyawa dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Ini contohnya ya, rumusnya. Terus untuk yang ketiga, penetapan indeks bias. Penetapan indeks bias dilakukan dengan menggunakan refraktometer berdasarkan metode yang dilakukan. Terus untuk yang keempat, analisa sampel dengan GCMS. Analisa sampel menggunakan GCMS, terus Simaju dengan kondisi analisis sebagai berikut. Kolom berjenis RTX 5MS 30 mm dengan diameter internal 0,2 mm. Gas sebagai berikut. Gas pembawa yang digunakan helium dengan tingkat temperatur injektor 320 derajat Celcius, tekanan 13,7 kPa, aliran total 40 ml per menit, aliran kolom 0,50 ml per menit, kecepatan linear 25-90 cm per detik. Kelima, sampel parfum ini isi ulang yang terdiri dari sampel A, B, C, dan E masing-masing diambil 1 ml dan dimasukkan dalam labu ukur yang berpenutup. Selanjutnya sampel tersebut dianalisis dengan GCMS. Terus untuk yang kelima, analisis sampel dengan spektrometri massa. Analisis sampel dengan spektrometer massa dapat ditentukan dengan menghitung fragmentasi massa M per Z. Hasil spektrometri massa dibandingkan dengan angka similarity index atau disingkat dengan SI pada pustaka kromatografi gas spektrometri massa. Angka similarity index yang lebih besar dari 92% dianggap menyerupai
fragmentasi puncak pada puncak kromatografi ya guys, sehingga disebutkan bahwa puncak tersebut adalah senyawa yang sama dengan senyawa yang terbaca pada kromatografi gas. Bila ditemukan nilai similarity index yang sama dari fragmentasi sebuah puncak, maka dipilih fragmentasi senyawa dengan berat molekul terendah sebagai fragmentasi puncak yang dianalisis. Analisa data dari hasil spektrometri massa yaitu dengan menghitung rumus molekul dan menghitung nilai fragmentasi. Ini dengan M per Z. Untuk hasil dan diskusi dalam penelitian ini, selain melakukan analisis secara kimia, juga dilakukan analisis secara fisika dan diperoleh hasil sebagai berikut. Penentuan bobot jenis dilakukan dengan menggunakan pyknometer. Masing-masing sampel dipetik sebanyak 5 ml, dimasukkan ke dalam pyknometer 5 ml sampai tanda batas. Kemudian ditimbang dan diperoleh hasil bobot jenis dari masing-masing sampel, yaitu sampel A 1,2033 gram per mililiter, sampel B 0,9840 gram per mililiter, sampel C 1,4208 gram mililiter, sampel D 1,0019 gram per mililiter, dan sampel E 1,2030 gram per mililiter. Penentuan indeks bias dapat dilakukan dengan menggunakan refraktometer untuk melihat batas gelap dan terang pada lensa. Kemudian, diperoleh hasil indeks bias dari masing-masing sampel, yaitu pada sampel A 1,46, sampel B 1,46, sampel C 1,48, sampel D 1,43, dan sampel E 1,45. Hasil penentuan bobot jenis sampel dapat dilihat pada tabel 1. Identifikasi sampel parfum menggunakan kromatografi gas dilakukan dengan cara sampel parfum diinjeksikan ke dalam ruang injeksi yang telah dipanaskan. Sampel kemudian dibawa oleh gas pembawa melalui kolom untuk dipisahkan. Di dalam kolom, fase diam akan menahan komponen-komponen secara selektif berdasarkan koefisien distribusinya. Kemudian akan dialihkan ke detektor yang memberi senyawa untuk kemudian dapat diamati pada setiap pembaca. Identifikasi sampel parfum dengan menggunakan spektrometri massa dengan data spektrum massa standar yang tersimpan dalam keputusan instrumen GCMS. Perbandingan dilakukan dengan melihat nilai similarity index senyawa yang ada pada komputer. Semakin tinggi nilai similarity index, maka senyawa itu akan semakin mirip dengan senyawa yang dianalisis, sehingga dapat ditampilkan bahwa tersebut sama. Hasil analisis senyawa kimia menggunakan kromatografi gas spektrometri massa pada gambar 1-4. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Terus untuk berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan terdapat senyawa kimia yang relatif sama antara sampel A di gambar 1, sampel B di gambar 2, sampel C di gambar 3, sampel D di gambar 4, dan sampel E di gambar 5. Kemudian dapat diklasifikasikan senyawa yang dianggap berbahaya berdasarkan material safety dataset atau disingkat MSDS, yaitu dipropylen glikol seperti yang terlihat pada gambar 6. Dipropylen glikol merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul CH3CHOHCH22O berwujud cairan kental sedikit larut dalam air dengan titik didih 233 derajat Celcius. Larut dalam toluen dan dalam air. Fungsi dipropylen glikol dalam parfum adalah sebagai zat fiksatif. Zat fiksatif berfungsi sebagai perekat atau pengawet aroma. Zat fiksatif juga berfungsi sebagai penetral cairan kimia karena di dalam fiksatif terdapat sedikit pH yang berfungsi atau berefek tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Namun, pada batas tekanan tertentu, berdasarkan data material safety dataset atau disingkat MSDS, dipropylen glikol dapat menimbulkan iritasi mata ringan sementara. Kontak yang terlalu lama tidak akan menyebabkan iritasi kulit yang signifikan. Potensi efek kesehatan yang lain adalah sedikit berbahaya jika terjadi kontak kulit, kontak mata, dan tertelan. Berikut adalah batas safran menurut Departemen US ACGIH, yaitu dengan batasan paparan 200 ppm. Linalol. Seperti yang terlihat pada gambar 7, linalol adalah senyawa yang memiliki rumus molekul
C10H18O. Menurut Material Safety Dataset atau MSDS, linalol adalah senyawa beracun. Kontak yang lama dengan senyawa linalol akan meningkatkan aktivitas saraf sensorik pada serangga. Pada konsentrasi yang lebih besar menyebabkan kejang dan kelumpuhan pada serangga. Begitupun jika terhirup oleh manusia dapat menyebabkan iritasi pernapasan, bahkan menyebabkan kehilangan kesadaran. Berikut adalah batas toksis berdasarkan hasil percobaan terhadap hewan. Percobaan itu adalah LD50 tikus yakni per oral 2,790 mg per kilogram, LD50 tikus untuk kulit 5,610 mg per kilogram. Kemudian yaitu benzen pentanol. Senyawa benzen pentanol merupakan senyawa kimia yang memiliki rumus molekul C11H15O seperti yang terlihat pada gambar 8. Senyawa adalah pelarut industri utama dan digunakan dalam proses produksi plastik, minyak karet, sintetis, dan pewarna. Benzen diproduksi secara alami dalam kebakaran hutan dan gunung berapi serta merupakan karsinogen dan komponen utama dalam asap rokok. Paparan benzen bisa mengakibatkan efek kesehatan yang sangat serius. Paparan tingkat menyebabkan gangguan pernapasan, pusing, mengantuk, sakit kepala, dan mual. Jika tertelan, benzen membuat detak jantung menjadi lebih cepat, muntah, dan iritasi lambung. Benzena yang tertelan dalam jumlah besar bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tingkat eksposur benzen pada seseorang dapat diukur dengan tes napas atau tes darah. Kedua tes ini harus dilakukan dengan segera setelah paparan karena benzen dapat cepat menghilang dari tubuh. Senyawa kimia ini sangatlah berbahaya karena bersifat karsinogenik yang pada kadar tertentu dapat memicu sel kanker pada manusia. Selanjutnya yaitu lili aldehid. Seperti yang terlihat pada gambar 9, lili aldehid merupakan senyawa kimia yang sering digunakan dalam pembuatan parfum karena memiliki aroma lili atau peli yang sangat disukai oleh kaum wanita maupun pria. Tetapi berdasarkan Material Safety Dataset, senyawa tersebut mengakibatkan iritasi kulit sedang dan dapat menyebabkan sensitasi jika terkena kulit. Mengiritasi mata jika tidak dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Jika tertelan dapat mempengaruhi perilaku sistem saraf pusat dan dilakukan pada hewan percobaan. Pada efek reproduksi telah menunjukkan toksisitas dan hewan percobaan laboratorium dan menunjukkan efek teratogenik pada hewan percobaan. Berikut adalah batas toksis berdasarkan LD50 kelinci per oral 3,700 mg per kilogram, LD50 kelinci pada bagian kulit 2,00 mg per kilogram. Selanjutnya yang terakhir yaitu dihidrometiljesmonat. Seperti yang terlihat pada gambar 10, yaitu dihidrometiljesmonat adalah ester dan senyawa aroma difusi dengan bau samar-samar mirip dengan melati. Senyawa ini digunakan sebagai jawat pewangi dalam parfum. Dalam Material Safety Dataset, metil dihidrojesmonat tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, sehingga masih baik digunakan sebagai zat pewangi dalam parfum. Dalam penelitian ini, senyawa dihidrometiljesmonat merupakan senyawa pokok dari komponen zat pewangi pada kelima sampel parfum tersebut. Dimetilbenzilkarbonik asetat. Seperti yang terlihat pada gambar 11, dimetilbenzilkarbonik asetat adalah sejenis senyawa organik dengan rumus molekul C12H16O2. Senyawa ini merupakan ester yang dihasilkan kondensasi benzil alkohol dan asam asetat. Senyawa ini ditemukan secara alami pada kebanyakan bunga dan merupakan kandungan utama minyak esensial bunga melati dan kenanga. Oleh karena itu, senyawa ini digunakan luas dalam komposisi pembuatan parfum dan kosmetik. Seperti halnya pada hidrometiljesmonat, senyawa ini merupakan senyawa pokok untuk komponen zat pewangi dalam pembuatan parfum. Meskipun demikian, menurut Material Safety Dataset, senyawa ini mempunyai potensi berbahaya, tetapi bukan terhadap manusia, melainkan bagi organisme air. Dapat menyebabkan efek yang merupakan jika pada jangka panjang. Alpha-hexylcinnamic aldehid. Seperti yang terlihat pada gambar 12, alpha-hexylcinnamic aldehid berdasarkan Material Safety Dataset, jika senyawa ini tertelan akan menyebabkan aspirasi ke dalam paru-paru dengan resiko pneumonitis kimia dan konsekuensi serius bisa terjadi. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa senyawa ini dapat menyebabkan iritasi mata dan kerusakan pada beberapa orang. Jika terjadi kontak kulit, tidak memiliki efek kesehatan yang merugikan. Berikut batas toksik berdasarkan LD50 kelinci untuk kulit, yaitu
lebih dari 300 mg per kilogram. LD50 kelinci untuk oras lebih dari 5.000 mg per kilogram. Nah, untuk kesimpulannya, dari kelima sampel parfum yang dianalisis menunjukkan adanya senyawa kimia yang relatif sama antara sampel A, B, C, D, dan E, yaitu dipropilen glikol, linalol, metilpropanoidan, 7AC6F 1144 Ne4 tetralin, heksaboran, 3E 5 isopropylidin 6. Berdasarkan Maternal Safety Dataset, senyawa yang memiliki potensi berbahaya yang terdapat pada parafrasi ulang yang dijual bebas tanpa memiliki izin edar, yaitu dipropilen glikol, linalol, lilialdehid, benzen, pentanol, dimetilbenzokarbinil asetat, dihidrometilgesmonat, dan alpha heksilsinamik aldehid. Senyawa ini berbahaya pada konsentrasi tertentu dan perlu adanya pengawasan lebih dari pemerintah terhadap parfum-parfum ilegal yang berada di Kota Padang. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.